persisnya yang diangket itu apa, Bang? Begitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah hak angket, itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan itu benar apa yang Pak Yan sampaikan tadi, itu adalah hak dari seluruh anggota DPRD. Terkait yang disampaikan Pak Yan tadi, masalah hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kota Solo terhadap pemerintah daerah, ya, terhadap pemerintah daerah, itu sudah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan kita. Jadi kesimpulannya pada saat sekarang ini kita menunggu SK dari pimpinan untuk proses hak angket ini berjalan lagi. Kalau masalah substansi apa yang kita lihat di situ, ya, kalau masalah substansi apa yang kita lihat di situ, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh inisiator hak angket, dan kami juga termasuk inisiator hak angket pada waktu itu, kami memang ingin melihat secara konkret, ya, secara konkret dan real terkait tahapan-tahapan dari proses penetapan APBD kita pada tahun 2022 ini, gitu. Tahapan-tahapannya, ya. Tahapan-tahapan itu, dan kami ingin mengkaji itu secara dalam dulu, seperti apa proses-proses ini, dan kami bukan menjudge, ya. Kalau hak angket ini bukan menjudge gitu, cuman hak angket ini kita ingin mengkaji secara dalam dan jangan terjadi nanti permasalahan. Permasalahan yang akan terjadi itu kan ujungnya kan DPRD dan pemerintah daerah juga tanggung jawab. Kan kita yang menetapkan APBD antara DPRD dan pemerintah daerah. Itu makanya kami sebagai inisiator hak angket pada waktu itu ingin mendalami ini dulu. Kami takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu. Itu makanya kami coba menggunakan hak angket ini, gitu kan. Iya, seperti itu. Tapi bukan bentuk ketidakharmonisan antara DPRD dengan pemerintah kota dalam penggunaan hak angket ini? Tidak. Ya, karena ada asumsi, mungkin karena pemberitaan dari media juga, atau dari isu lah. Jadi pendapat-pendapat personal muncul, ini bentuk ketidakharmonisan. Jadi kami langsung saja menjawabnya dengan bahasa tidak, ya. Kenapa tidak? Karena kalau kami melihatnya, kalau seorang teman terus mengingatkan temannya kalau ada sesuatu yang salah. Itulah cinta yang tulus. Itu cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yan Rizal Podcast. Hari ini Senin 25 April 2022 kita diterima oleh seorang tokoh muda, Ketua Partai Politik Partai Bulan Bintang DPD Kota Solo. Hari ini kita sudah bersama Bapak Hendra Saputra. Ya. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah baik Pak Yan. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk berbincang-bincang seputar perjalanan Pak Hendra di partai politik dan di DPRD Kota Solo. Pada tahun 2022 ini merupakan periode ketiga bagi Pak Hendra di DPRD Kota Solo sebagai anggota legislatif. Iya, betul. Mungkin masyarakat ingin tahu sosok Pak Hendra ini. Tahun 2022 Pak Hendra sudah masuki periode ketiga dengan face yang masih sangat muda. Periode pertamanya umur berapa Pak Hendra? Periode pertama alhamdulillah diberi amanah sebagai anggota DPRD Kota Solo. Periode 2009-2014 itu saya masih berumur 26. 26 tahun? Iya, 26 Pak Yan. Sebagai legislatif? Sebagai legislatif, iya. Termuda waktu itu? Termuda umurnya, tapi kalau badannya besar gitu. Dengan usia yang begitu relatif muda, 26 tahun, yang membuat Pak Hendra berpikir waktu itu maju sebagai wakil rakyat, latar belakangnya apa itu? Ya. Jadi sebenarnya untuk maju seorang wakil rakyat itu kita memang mempunyai pikiran awalnya kita ingin melihat atau ingin memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat kita pada waktu itu. Karena pada waktu itu kami setelah kuliah di Padang, kami pulang kampung, kami banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, dengan tokoh pemuda, Nenek Mama, Bondo Kanduang, diskusi terkait masalah pembangunan sumber daya manusia ataupun pembangunan secara fisik untuk Kota Solo. Atau khususnya pada waktu itu kampung saya di Kota Panjang. Iya, kebetulan pada waktu itu kami diskusi dan masyarakat menyampaikan kepada kami seperti ini loh Kota Panjang dan seperti ini Kota Solo. Tidak ada lagi yang penyambung lidah ataupun aspirasi dari masyarakat kami di sini. Kalau bisa Hendra memperjuangkan aspirasi kami ini, alangkah baiknya maju ke pileg kan seperti itu. Karena sebelumnya ya alhamdulillah di Kota Panjang perwakilannya pada waktu itu ada angku saya. Angku beliau 3 periode juga jadi anggota DPRD Kota Solo dari Partai Golkar pada waktu itu. Beliau Haji Yahya Amin dan anak beliau sekarang juga anggota DPRD Pak Wazadli gitu. Udah iya. Jadi pas pada waktu itu masyarakat meminta kepada kami, yuk coba perjuangkan aspirasi-aspirasi kami ini untuk masyarakat dan untuk daerah kita, maju aja. Dengan partai apapun silakan maju, kita bantu gitu. Iya, jadi partai tidak menjadi tolok ukur bagi masyarakat ketika itu. Yang penting Hendra Saputra maju. Iya, iya seperti itu. Artinya keinginan maju untuk yang pertama itu bukan dari Hendra Saputra pribadi, tapi lebih dari dorongan masyarakat. Iya. Untuk penyampaian aspirasi ya Pak Hendra. Iya, dorongan dari masyarakat kampung saya di Kelurahan Kota Panjang pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi waktu itu Kota Panjang betul-betul tidak ada wakil. Oh, kalau perwakilan Kota Panjang dan Kecamatan Tanjung Harapan sebagai anggota DPRD Kota Solo itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Iya. Cuman orang yang berasal dari Kelurahan Kota Panjang gitu. Iya. Jadi belum ada pada waktu itu. Cuman kalau untuk anggota DPRD Kota Solo kan
Kota Panjang juga menjadi lumbung suara juga buat anggota-anggota DPRD Kota Solo yang berdapil di Kecamatan Tanjung Harapan. Nah, cuman harapan dan permintaan dari masyarakat itu adalah bagaimana sosok dari kita di sini lagi, gitu. Nah, kebetulan juga ada kakek dulu atau angku yang jadi anggota DPRD selama 3 periode gitu. Dari Partai Golkar dulu. Dari Partai Bulan Bintang. Menjadi anggota DPRD, setelah itu Pak Hendra juga didaulat menjadi ketua partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang ini uniknya kan. Ia lahir di saat reformasi tahun 99. Memasuki 2004 sampai sekarang ini, partai ini selalu digagalkan di awal pengumuman, tetapi selalu berhasil di gugatan di Bawaslu atau di tingkat pengadilannya, gitu kan. Persiapan Pak Hendra ketika orang sudah mulai start, sementara Partai Bulan Bintang masih sibuk untuk mendapatkan nomor urut gitu, melalui jalur yang panjang lah. Jadi kalau periode pertama saya itu memang kita langsung lolos. Pas periode kedua dan ketiga tahun 2014, 2019, 2024 memang jujur saja kita punya kesulitan dikarenakan Partai Bulan Bintang tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu. Sebagai peserta pemilu udah 2 kali tidak diloloskan. Mungkin ya dikarenakan tahapan verifikasi baik itu faktual dan administrasi yang dilakukan oleh KPU kita banyak kekurangan atau seperti apa. Nah, kita tidak tahu kenapa kita tidak diloloskan oleh KPU. Nah, itu tuh kan tanggung jawab secara nasional. Artinya itu kan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab secara keseluruhan. Kenapa kita tidak diloloskan oleh pihak KPU gitu. Cuman kalau pertanyaan dari Pak Yan tadi terkait persiapan kami dikarenakan Partai Bulan Bintang ini tidak lolos, memang luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya. Dan Pak Hendra juga luar biasa di Kota Solo. Awalnya 1 kursi, sekarang sudah 2 kursi di tengah-tengah kesulitan itu. Hikmahnya mungkin seperti itu Pak Yan. Hikmah seperti itu. Karena memang sudah terbentur terus, sudah sering dihantam badai dan gelombang kan. Alhamdulillah hikmahnya ada, bertambah kursi ini gitu. Dan di periode 2014-2019 itu kita memang cuma 1 kursi. Periode sekarang memang sudah ada 2 kursi kita di Partai Bulan Bintang. Tercukupilah satu-satu gitu kan. Tapi kalau pertanyaan tadi kesulitan, memang luar biasa sulitnya untuk perjuangan kita. Kenapa? Karena yang untuk merebut sebuah kursi itu kan kita perlu persiapan yang panjang. Persiapan yang panjang dan butuh juga strategi-strategi untuk pemenangan pemilu di Kota Solo khususnya. Apalagi Partai Bulan Bintang juga mempunyai caleg. Nah, caleg-caleg tersebut tuh harus kita kita maksimalkan untuk mendapatkan kursi gitu. Karena kita masih berurusan dengan masalah yang lain-lain, sedangkan partai-partai lain sudah menyusun caleg semuanya, dan pada waktu itu ada yang masih yakin Partai Bulan Bintang ini lolos, tetap bertahan. Tapi kalau tidak yakin lolos, kawan-kawan kita sudah pada melompat ke partai-partai yang lain. Dan dengan waktu yang akan shift tersebut, itulah yang terjadi. Kita hanya tinggal kader mungkin. Setelah itu mungkin ada lagi dari partai-partai lain mungkin yang tidak lolos seleksi dari partai-partai lain yang kita tampung gitu. Jadi memang mohon maaf tidak maksimal sekali persiapan kita di tingkat kota dan kabupaten untuk merebut atau memperjuangkan kursi yang ada di 2 dapil ini gitu. Alhamdulillah di tahun 2014 ya alhamdulillah dikasih amanah sama masyarakat dan sama Allah,
dapat 1 kursi di Dapil Tanjung Harapan saja. Periode 2019-2024 alhamdulillah dapat 2 kursi gitu. Tanjung Harapan dan Lubuk Sekarah dapat 2 kursi gitu. Pak Endra, berawal tadi dari dorongan masyarakat Pak Endra maju, dan Pak Endra bertahan selama 3 periode di DPRD mewakili masyarakat Tanjung Harapan. Yang membuat Pak Endra bisa bertahan selama 3 periode, apa Pak Endra? Kalau orang politik ataupun anggota DPRD mempunyai strategi masing-masing, ya strategi masing-masing. Cuman kalau kami dari kecil memang dididik oleh orang tua dan keluarga besar kami di Kampung Melayu Koto Panjang ya, dididik adalah kalau diberi amanah itu laksanakanlah yang terbaik untuk menjalankan amanah tersebut. Jadi kami selama menjalankan amanah jadi anggota DPRD itulah yang kami lakukan. Tupoksi kami di DPRD kami jalankan, habis itu tanggung jawab kami kepada masyarakat kami jalankan. Jadi seimbang antara tupoksi di DPRD dan harapan-harapan dari masyarakat yang akan kami perjuangkan itu seimbang jadinya. Jadi alhamdulillah dengan hal seperti itu masyarakat pun percaya kepada kami untuk memberikan suaranya lagi kepada kami untuk periode-periode selanjutnya kan seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah dari periode 1, 2 dan 3 itu ada peningkatan suara pribadi. Ada peningkatan. Kalau tidak salah di periode pertama itu kami punya suara 326. Kalau di periode kedua kami kalau tidak salah 550 kalau tidak salah. Di periode ketiga ini kami dapat suara 827 atau pokok sekitaran itulah. Artinya ada kenaikan-kenaikan dan di situ kami melihatnya dan bersyukur juga kepada Allah kan. Ada kenaikan suara dan artinya masyarakat semakin banyak mempercayai kami untuk duduk di lembaga DPRD ini. Iya, itu. Bicara soal tupoksi yang Pak Endra singgung tadi, mungkin banyak masyarakat belum tahu. Sebagian masyarakat menganggap DPRD ini adalah tempat menyampaikan usul. Ketika usulan masyarakat tidak terakomodir, maka masyarakat menilai DPR tidak bekerja. Asumsi masyarakat, sebagian besar masyarakat seperti itu kan. Bagian dari tupoksi DPRD dan kewenangannya yang menurut undang-undang dan peraturan yang ada, yang Pak Endra jalankan sebagai anggota DPRD, apa Pak Endra? Di DPRD ini kami mempunyai 3, ada budgeting, ada pengawasan dan ada legislasi. Disitulah kita bisa berkreasi melakukan pekerjaan kita. Tadi Pak Yan menyampaikan bahwasanya aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu memang tugas kami dalam memperjuangkannya di forum-forum gitu. Disitulah tugas ataupun fungsi kami sebagai yang mempunyai hak budget. Seandainya ada masyarakat kami ingin kami memperbaiki ini atau seperti apalah namanya, kami sampaikan lewat forum sewaktu kita melakukan pembahasan pembahasan dengan tim pemerintah daerah. Kita harus memperjuangkan itu, tapi itu dengan bahasa-bahasa yang cerdas, dengan bahasa-bahasa yang real lah gitu kan, dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita beradu argumentasi, akhirnya nanti apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut bisa kita perjuangkan dan berada di dalam APBD. Cuman trik-triknya ada dalam memperjuangkan ini, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Kita tidak sewenang-wenang juga, walaupun hak budget itu ada di DPRD. Kita juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah kita. Cuman kalau dalam prioritas-prioritas yang disampaikan atau usulan dari masyarakat, bagaimana kita memperjuangkannya itu dengan argumentasi yang cerdas bersama dengan tim pemerintah daerah kita. Itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang kedua dalam hal pengawasan.
dalam hal pengawasan, kami di DPRD, mitra kami adalah pemerintah daerah. Yeah. Pemerintah daerah itu perlu diawasi oleh representasi masyarakat. Kamilah yang mengawasi pemerintah daerah tersebut dalam hal kinerjanya gitu. Kami juga bisa mengingatkan. Itu makanya dalam proses pengawasan ini kita perlu turun ke lapangan. Ya. Kita perlu turun langsung bersama-sama masyarakat. Ya, bersama-sama masyarakat, Pak Yan. Yeah. Akhirnya kita tahu ada sesuatu mungkin sama pemerintah daerah yang disampaikan oleh masyarakat. Kita bisa melakukan rapat kerja dengan mengkoreksi pemerintah daerah itu. Lewat fungsi pengawasan kita. Fungsi pengawasan DPRD. Setelah itu ada fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Kenapa? Ada hal-hal mungkin yang masyarakat kita tidak inginkan terjadi di Kota Solo ini bisa kita ikat dengan sebuah peraturan. Dan akhirnya nanti kenyamanan yang akan didapatkan oleh masyarakat kita yang ada di Kota Solo. Contoh kita membuat perda penyakit masyarakat misalnya. Itu salah satu contoh perda penyakit masyarakat. Itu kalau kita bisa menjalankannya secara maksimal, masyarakat kan aman dan nyaman jadinya. Artinya perda PK sudah ada? Sudah ada, kalau perda PK sudah ada kita. Cuman inisiatif DPR? Itu dulu inisiatif DPRD. Kalau tidak salah itu periode kedua saya pada tahun 2014 sampai 2019. Itu ada inisiatif DPRD. Ada kejadian seperti ini, Pak Indra. Saya kan bagian dari masyarakat. Dan kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Ada satu RT membuat satu usulan untuk RT-nya terkait pembangunan fasilitas umum di sana. Kita sebutlah saluran air. Di RT sebelah juga ada usulan yang sama. Namun di RT kita sebut di RTB 1, RTA 1. Di RTB ini berulang-ulang kali mengusulkan melalui DPRD untuk perbaikan saluran airnya belum diakomodir. Sementara di RTA-nya setelah saluran air besoknya diusulkan lagi untuk irigasi. Diakomodir lagi. Jadi cerita-cerita di Lapau, cerita-cerita di Gadai. Awak tidak ada wakil aja. Apa tuh nyurang sualah? Apakah begitu ketika aspirasi disampaikan anggota DPRD memilah-milah ini konstituen yang memilih dia atau tidak? Supaya lurus, Pak Indra. Jadi kalau penafsiran masyarakat itu bisa saja kan, seperti apa. Cuman kami yakin seluruh anggota DPRD ya, baik itu periode kami yang pertama sampai ketiga ini, kami yakin beliau adalah anggota DPRD Kota Solo. Anggota DPRD Kota Solo artinya beliau tidak melihat lagi daerah pemilihan beliau. Beliau tidak melihat lagi konstituen beliau. Beliau melihat secara real lagi, secara umum. Untuk memperjuangkan apa yang Pak Yan sampaikan tadi, harusnya kan sama perlakuannya, per RT per RW gitu. Dan kami yakin kalau ini memang betul sampai ke, mohon maaf ya dalam konteks DPRD-nya atau sampailah ke Musrenbang atau apa, dan ini kemampuan keuangan daerah kita juga mencukupi untuk itu, kami yakin semuanya akan terakomodir. Jadi terjadinya situasi seperti itu menurut Anda kan ada skala prioritas, ada skala prioritas yang harus mungkin ini betul-betul sangat misalnya ada, kalau tidak dibuat ini ada terjadi apalah sama masyarakat sekitar gitu kan. Ini harus diprioritaskan dulu. Mungkin yang di sini memang prioritas juga, tapi mungkin
kebutuhannya tadi itu tidak belum prioritas lagi gitu. Gitu. Kajian skala prioritas itu yang mengkaji siapa, Ben? Pemerintah daerah, PU. Pemerintah daerah. Ya, kita sebagai anggota DPRD kan punya masa reses. Iya. Pada masa reses itulah disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Ini loh Pak, usulan kami ini loh Pak, kita tampung semuanya. Kita tampung semuanya, kita masukkanlah ke dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ya, pokok-pokok pikiran anggota DPRD inilah yang akan diulas oleh pihak pemerintah daerah. Apakah ini pas atau tidak? Karena anggota DPRD kan menerima saja usulan dari masyarakat, tapi peraturannya kan yang pahamnya kan kawan-kawan kita di pemerintah daerah gitu kan. Apakah ini sesuai dengan ini, apa sesuai dengan ini atau tidak, seperti itu. Akhirnya kita usulkan ini pokir kita, usulan masyarakat dinamakan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, kita usulkan. Habis itu dilakukanlah penelitian dan peninjauan oleh pihak pemerintah daerah. Disitulah dilihat apakah itu prioritas, apakah ini memang sangat bermanfaat sekali atau tidak gitu. Dan tidak juga bisa dipaksakan pokir anggota DPRD itu harus masuk ke dalam APBD, juga tidak bisa dipaksakan. Karena apa? Karena memang kita harus melihat skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah kita. Jadi itu makanya kalau tidak tahun sekarang, tahun besok. Jadi mudah-mudahan bisalah masyarakat kita sabar dalam dalam penindaklanjuti aspirasi dari masyarakat oleh anggota DPRD gitu. Jadi kalau bisa sabar gitu kan. Jadi begitu proses pokir ini ya, Pak. Ketika diusulkan, artinya supaya masyarakat bisa mencerna ini dengan baik. Ketika diusulkan kepada anggota DPRD, ini berproses dulu ke pemerintah daerah, dilakukan penelitian. Di situ dikaji apakah itu prioritas atau tidak prioritas, kemudian menyangkut kemampuan keuangan daerah. Jadi sahabat yang di podcast seperti disampaikan oleh Pak Hendra Saputra, jadi tidak benar bahwasanya ada pemilah-milahan dari wakil-wakil kita yang ada di DPRD ketika si A mengusulkan, kelompok B mengusulkan. Jadi artinya di situ ada kajian bersama pemerintah daerah dan menyangkut dengan keuangan daerah. Kemudian Bendra, menyangkut pengawasan. Pengawasan. Jadi ada hak budgeting tadi, ada hak legislasi pembuatan peraturan perundang, kemudian ada pengawasan. Di dalam pengawasan ini anggota DPRD diberikan lagi 3 hak dalam menyelenggarakan pengawasannya. Ada hak interpelasi, ada hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sekarang ini beberapa bulan inilah, mungkin ini dalam rangka DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Masyarakat mendengarkan melalui media massa, melalui media sosial. DPRD menggunakan angket sebagai hak kepada pemerintah daerah. Persisnya yang diangket itu apa, Bang? Begitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah hak angket, itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan itu benar apa yang Pak Yan sampaikan tadi, itu adalah hak dari seluruh anggota DPRD. Terkait yang disampaikan Pak Yan tadi, masalah hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kota Solo terhadap pemerintah daerah, itu sudah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan kita. Jadi kesimpulannya pada saat sekarang ini kita menunggu SK dari pimpinan untuk proses hak angket ini berjalan lagi. Kalau masalah substansi apa yang kita lihat di situ, ya, kalau masalah substansi apa yang kita lihat di situ,
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh inisiator hak angket, dan kami juga termasuk inisiator hak angket pada waktu itu. Kami memang ingin melihat secara konkret, ya, secara konkret dan real terkait tahapan-tahapan dari proses penetapan APBD kita pada tahun 2022 ini. Gitu. Tahapan-tahapannya. Ya. Tahapan-tahapan itu dan kami ingin mengkaji itu tuh secara dalam dulu, seperti apa proses-proses ini, dan kami bukan menjudge, ya. Kalau hak angket ini bukan menjudge gitu, cuman hak angket ini kita ingin mengkaji secara dalam dan jangan terjadi nanti permasalahan. Permasalahan yang akan terjadi itu kan ujungnya kan DPRD dan pemerintah daerah juga tanggung jawab. Kan kita yang menetapkan APBD antara DPRD dan pemerintah daerah. Itu makanya kami sebagai inisiator hak angket pada waktu itu ingin mendalami ini dulu. Kami takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Itu makanya kami coba menggunakan hak angket ini gitu kan. Iya, seperti itu. Tapi bukan bentuk ketidakharmonisan antara DPRD dengan pemerintah kota dalam penggunaan hak angket ini. Tidak. Ya, karena ada asumsi mungkin karena pemberitaan dari media juga atau dari isu lah. Jadi pendapat-pendapat personal muncul, ini bentuk ketidakharmonisan. Jadi kami langsung saja menjawabnya dengan bahasa tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena kalau kami melihatnya, kalau seorang teman terus mengingatkan temannya kalau ada sesuatu yang salah. Itulah cinta yang tulus. Itu cinta yang tulus. Itu. Jadi bukannya kami tidak harmonis, kami sangat harmonis sekali sama pihak pemerintah daerah. Tapi kita harus mengingatkan terus, jangan sampai ini menyalahi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Kita tidak boleh mentabrak ini tabrak itu, kita harus sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku ini gitu. Walaupun apa yang kita buat itu adalah untuk masyarakat kita, walaupun yang anggapan kita yang kita buat itu adalah untuk kebaikan gitu. Iya. Kita buat itu untuk kebaikan, tapi dengan sebuah proses yang salah, artinya kan salah juga nantinya. Gitu. Jadi kalau kami sebagai sahabat, sebagai teman, memang mengingatkan itu, mengingatkan kepada pemerintah daerah, apakah ini salah atau tidak? Seperti itu. Jangan nanti kita sama-sama kan masuk kan gitu kan? Kan nggak boleh seperti itu gitu ya. Kita saling mengingatkan, harus sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan gitu. Harus sesuai semuanya gitu. Itu. Jadi penggunaan hak angket, sahabat sekalian, adalah bentuk cinta dari DPRD sebagai mitra pemerintah. Toh pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan pemerintah. Pemerintah kota dan DPRD Kota Solo. Iya, seperti itu. Bapak Hendra Saputra SH sebagai bentuk cinta dari Partai Bulan Bintang. Bentuk sayang kan. Bentuk sayang. Rasa sayang ya. Kemudian Pak Hendra, tadi kita bicara tentang hak pengawasan. Fungsi legislasi pembuatan undang-undang. Sudah seberapa banyak atau sudah seberapa perda inisiatif pada musim ini 2019 sampai 2024 ini yang diajukan oleh DPRD atau ditetapkan oleh DPRD, ini yang inisiatif DPRD yang menyangkut tentang perekonomian rakyat. Jadi kebetulan kami pas 2,5 tahun ke depan ini dikasih amanah untuk jadi ketua Bappeperda.
Bappeperda merupakan sebuah alat kelengkapan juga. Di luar komisi ada Badan Kehormatan dan Bappeperda. Bappeperda inilah yang akan menyusun prolegda yang inisiatif dari DPRD gitu. Dan sebelumnya ada teman-teman yang menjalankan ini 2,5 tahun sebelumnya gitu kan. 2,5 tahun ke depan kami yang jadi ketuanya. Dan untuk masalah program legislasi ini, kami memang bukan melihat secara berapa banyaknya kita hasilkan produk itu gitu. Tapi kami melihatnya apakah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Kami melihat seperti itu gitu. Berarti bukan kualitas, bukan kuantitas, tapi kualitas satu produk hukum daerah. Iya, karena ini kan juga menghabiskan uang daerah juga yang banyak gitu. Nanti takutnya kita bikin sebuah peraturan daerah, kita inisiator, habis itu sudah jadi peraturan daerah, tidak dilaksanakan, kan buang-buang uang kita. Jadi memang kita di DPRD berkeyakinan seperti itu. Jadi kualitas yang sangat diperlukan sekali gitu. Selain peraturan daerah yang wajib kita telurkan dengan pemerintah daerah, itu ada peraturan-peraturan daerah yang lainnya yang ada inisiatif dari pemerintah daerah dan ada juga inisiatif dari DPRD. Kalau dari DPRD kami masih menyusun ya program legislasi itu. Kita samakan nanti dengan program legislasi yang ada dari pemerintah daerah. Jadi belum bisa kami sampaikan berapa banyaknya perda ataupun naskah legislasi yang akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah. Dan sampai periode sekarang kami melihatnya belum ada yang dijadikan perda yang dari inisiatif DPRD Kota Solo, belum ada. Yang periode 2019. Iya, periode 2019-2024 ini belum ada. Cuman kalau periode sebelumnya sudah ada kayak perda bantuan hukum gitu. Perda bantuan hukum untuk masyarakat. Itu yang jadi inisiatif oleh anggota DPRD dulu. Cuman periode sebelumnya dan kami juga tergabung dalam hal itu dulu gitu kan. Itu baru. Dan ini kami pikir sangat membantu sekali masyarakat kita, gitu kan. Itu. Kemungkinan untuk lahirnya perda inisiatif yang menopang perekonomian rakyat, khususnya UMKM atau segala macam, kemungkinan itu ada, Pendra? Ada. Cuman kita kan perlu kajiannya, kajiannya secara mendetail gitu. Dan kita mudah-mudahan di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Bappeperda ini, kita coba untuk mengkaji apa yang Pak Yan sampaikan tadi gitu. Karena memang kami pikir itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat kami, masyarakat Kota Solo kan gitu. Jadi akan kita coba mengkajinya, menganalisanya. Setelah itu nanti kita lakukanlah proses-proses untuk membuat sebuah inisiatif, perda inisiatif lah gitu kan. Seperti itu gitu. Seperti itu Pak Yan. Sekarang tahun 2022. Tahun depan artinya kita sudah mulai memasuki tahun-tahun politik. Sebagai ketua partai politik dan anggota DPRD yang sudah memasuki periode ketiga, ada satu pertanyaan. Di tahun 2024, Pak Hendra Saputra akan melanjutkan ke periode keempat di DPRD ini, atau masuk ke legislatif, ke eksekutif. Ya. Gitu ya. Jadi Pak Yan, ini pertanyaannya agak seksi dikit. Agak seksi. Karena isunya sudah mulai. Isunya udah mulai meluas kan seperti itu. Kan seperti itu. Kalau kami secara pribadi, kami memang yang kami jadikan dasar itu memang harapan dari masyarakat dulu. Harapan dari masyarakat, sama seperti kami menjadi anggota DPRD untuk pertama kali. Kami ingin melihat seperti apa harapan masyarakat dulu kepada kami. Kalau seandainya harapan masyarakat itu ke eksekutif ataupun ke legislatif gitu, akan kita jalankan. Akan kita jalankan. Gitu. Cuman
itu dilihat dari perkembangan dulu sampai tahun 2023 seperti apa perkembangan dinamika politik yang ada di Kota Solo, dan setelah itu tuh seperti apa harapan dan keinginan masyarakat sekota Solo ini gitu kepada kami. Nah, gitu. Jadi kita tidak ujuk-ujuk maju. Enggak. Kita lihat keinginan dan pandangan masyarakat terhadap pribadi kita. Iya, seperti itu. Nah, disitulah nanti bisa kita memutuskan apakah kita akan melanjutkan untuk periode keempat sebagai anggota DPRD Kota Solo ataupun maju menjadi kepala daerah. Itu. Partai Bulan Bintang di pemilu 2024. Persiapannya apa? Persiapan partai. Iya, Partai Bulan Bintang. Kalau persiapan Partai Bulan Bintang, alhamdulillah, dikarenakan kita memang sudah mau dilakukan verifikasi oleh pihak KPU, kita sudah 100% siap untuk diverifikasi secara faktual ataupun secara administrasi oleh pihak KPU. Untuk Partai Bulan Bintang Kota Solo sudah siap itu. Kita sudah siap semuanya. Kalau untuk untuk proses pemenangannya, proses pemenang itu adalah bukan dari sekarang saja, tapi tanggung jawab kami sebagai ketua yang diamanahkan untuk periode sekarang sebagai ketua Partai Bulan Bintang. Dari awal kami menjabat, kami mencoba untuk mencarikan bagaimana Bulan Bintang ini bisa menang besok di tahun 2024 dengan strategi-strategi kami. Jadi sudah kami mulai memimpin Partai Bulan Bintang ini, sudah kami mulai bagaimana caranya untuk memenangkan pemilu tahun 2024 ini. Gitu. Mungkin untuk tahun-tahun kedepannya kita pematangan saja lagi. Mudah-mudahan tidak berubah seperti itu. Kader sudah siap semuanya. Insya Allah kader siap, dan kami Bismillah saja, Bismillah saja gitu ya, Bismillah saja, karena memang niat kami baik itu saja. Kami tidak pikir macam-macam, niat kami baik untuk berjuang sesuai dengan visi dan misi partai kami dan sesuai dengan harapan dari masyarakat kami. Jadi kami Bismillah saja. Seperti itu. 10 tahun bertahan di DPRD. Iya. Kami ingin menanyakan kepada Pak Hendra, ini terkait isu juga ini, wacana-wacana yang berkembang gitu. Menurut pendapat Pak Hendra sebagai orang yang sudah terjun 2 kali berarti kan, sudah 3 kali terjun di dalam pemilihan. Dalam pemilihan kita ini, benar atau tidak Pak Hendra? Kekuatan uang lebih dominan daripada kualitas pribadi seorang calon. Yang kami alami. Iya. Yang kami alami secara udah 3 periode yang kami alami, memang kualitas pribadi yang prioritas pertama. Kualitas pribadi. Iya, ya, kualitas pribadi. Ya. Kami yakin itu karena kami memang telah mengalami selama 3 periode ini. Jadi memang sangat utama dan penting sekali itu adalah kualitas pribadi kita. Dan sebenarnya, mohon maaf, incumbent atau anggota DPRD sebenarnya bisa berkreasi di tupoksi dari DPRD itu sendiri untuk mempertahankan menjadi anggota DPRD. Yang telah kita sampaikan tadi, ada tupoksi, ada 3, pengawasan, ada budgeting di situ, ada legislasi di situ. Kita sering bersilaturahmi dengan masyarakat terkait dengan tupoksi kita. Habis itu kita bermitra dengan baik dengan pemerintah daerah kita, harmonis gitu kan. Akhirnya pihak pemerintah daerah, kawan-kawan ASN ataupun masyarakat kita yang di luar itu jadi simpatik terhadap kita gitu kan. Jadi simpatik, kan aman-aman saja semuanya gitu. Jadi simpatik semuanya gitu. Jadi kekuatan kepribadian kita yang utama sama kami. Itu yang kami alami gitu. Itu yang kami alami. Sebagai tokoh politik, Kota Solo dulu pernah
ditetapkan atau masuk perangkingan lah, masuk perangkingan money politik 5 besar di Indonesia. Sebagai tokoh politik, pesan Pak Endra kepada seluruh masyarakat Kota Solo supaya hal ini tidak terulang lagi. Oh gitu ya. Harapan kami seperti ini saja. Siapapun lah, baik itu eksekutif ataupun legislatif, kan pemilihnya tetap masyarakat kita, ya pemilihan langsung, gitu kan. Ya kami harapkan, lihatlah kualitas pribadi dari masyarakat itu sendiri. Lihatlah kualitas pribadi dari si tokoh yang akan kita pilih. Gitu. Itu. Dari calon ini. Dari calon tadi gitu. Lihatlah, lihat. Dia nanti yang akan menampung aspirasi. Ya, kalau untuk di DPRD, kalau untuk kita jadi anggota DPRD, siap enggak dia untuk menampung aspirasi kita, memperjuangkan aspirasi kita, gitu. Mengawasi pemerintah. Dan mengawasi pemerintah. Itu tergantung dari kualitas diri si calon tadi, gitu. Kalau untuk di eksekutif, lihatlah apakah mampu kepala daerah tersebut diberikan amanah itu. Ya, kan kriteria-kriterianya sesuai dengan agama kita, perintah Nabi juga sudah ada. Calon-calon pemimpin itu seperti apa kriteria-kriterianya yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita kan banyak gitu. Kita bisa melihat itu dan bisa menjadi pedoman itu gitu. Bisa menjadi pedoman itu gitu. Jadi untuk terkait dalam masalah harmoni politik tadi, mudah-mudahan kalau melihat yang kami sampaikan tadi, rasanya kita tidak akan masuk lagi ke dalam 5 besar yang Pak Yan sampaikan tadi. Itu kan hasil penelitian kalau tidak salah, yang dilakukan oleh pihak Bawaslu kalau tidak salah atau pihak dari eksternal lah gitu. Gitu. Dan kami yakin masyarakat Kota Solo sudah cerdas semuanya dalam menilai seseorang untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Solo kah ataupun menjadi calon kepala daerah. Insya Allah masyarakat kami sudah cerdas dan sudah memahami seperti apa calon-calon yang akan bermunculan untuk kedepannya itu. Insya Allah. Oh, menarik sekali perbincangan kita, Bendra. Kemudian Bendra, di tahun 2024 nanti, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan di tahun yang bersamaan. Betul. Ini sudah ditetapkan, tetapi masih muncul isu-isu penundaan pemilu lah, sampai dengan perpanjangan masa jabatan presiden. PBB ada dalam isu itu, kan? Tidak. PBB taat konstitusi. Karena ketua umum PBB tersebut adalah pendekar konstitusi, Profesor Yusri Iza Mahendra. Beliau sangat paham sekali terkait masalah konstitusi dan beliau sangat menghormati konstitusi tersebut itu. Jadi PBB berada di luar yang disampaikan oleh Pak Yan tadi gitu. Yang disampaikan oleh teman-teman kami yang mewacanakan penambahan masa parti presiden lah atau seperti apa, kami di luar itu. Menurut pandangan Pak Endra, pandangan pribadi dan sebagai orang partai politik, wajar tidak hal yang sudah diatur oleh konstitusi diwacanakan untuk dirubah? Untuk merubah hal ini tentu harus merubah konstitusi dulu. Wajar tidak perlakuan seperti ini dari politisi atau pejabat? Ya, walaupun kata orang politisi itu adalah kepentingan saja yang ada di kepalanya, kan seperti itu kata masyarakat. Kalau kami secara pribadi tidak memandang seperti itu. Kami karena orang hukum juga, orang hukum juga, dan kami rasa dan kami pikir apa yang telah dibuat oleh konstitusi kita itu yang paling tepat untuk kita pada saat sekarang ini.
Itu makanya kami menghormati itu gitu. Nah, itu. Kami sangat menghormati konstitusi itu karena itulah yang paling tepat untuk kita pada saat sekarang ini. Hidup berdemokrasi kita pada saat sekarang ini dengan melaksanakan pemilu sekali 5 tahun gitu kan. Itulah yang yang rasanya tidak perlu kita ubah lah. Hal seperti itu gitu, Pak Yen. Ada indikasi tidak, Pak? Ketidaksiapan parpol menghadapi pemilu 2024 sehingga munculkan isu itu? Kami pikir yang disampaikan oleh teman-teman di tingkat pusat tersebut, kan kita juga tidak tahu seperti apa pemikiran beliau tuh, karena kita juga tidak juga mendalami dan tidak pernah juga berdiskusi kenapa beliau menyampaikan hal-hal seperti itu. Kami juga tidak paham juga apakah ini karena ketakutan yang disampaikan oleh Pak Yan tadi gitu kan. Tapi kami pikir yang disampaikan oleh bapak-bapak kita yang di pusat tersebut terkait masalah penundaan pemilu ini, pemikirannya seperti apa itu beliau saja yang tahu tuh. Kita juga tidak tahu ya. Tidak tahu gitu depan. Ingin apa orang kok gitu. Tidak tahu gitu loh kita. Tidak tahu gitu loh gitu kan. Tidak sampai apuat situ loh gitu. Cuman kalau ditanyakan kepada Hendra terkait masalah penundaan pemilu, kami tidak ingin pemilu itu ditunda karena inilah yang terbaik untuk bangsa kita pada saat sekarang ini gitu. Ya, Partai Bulan Bintang pemilu sesuai konstitusi harus diselenggarakan 2024. Iya. Tidak perlu penundaan. Tidak ada hal ihwal atau kegentingan yang memaksa. Itu kegentingan memaksa ini nggak ada. Iya. Itu. Closing statement dari Pak Hendra Saputra SH, anggota DPRD Kota Solo untuk masyarakat Kota Solo. Closing statement-nya. Kami berharap masyarakat Kota Solo untuk kedepannya kita bersama-sama, baik itu dengan pemerintah daerah ataupun dengan DPRD, untuk memajukan Kota Solo ini, memajukan Kota Solo ini. Karena kami melihatnya harus ada kesinergian pemerintah daerah, DPRD dan seluruh masyarakat yang ada, tokoh masyarakat semuanya untuk memajukan daerah kita ini. Jadi perlu kerjasama yang baik dalam hal ini gitu. Jadi seperti itu saja gitu. Terima kasih Pak Hendra waktunya berbincang dengan kami. Banyak hal yang bermanfaat dan banyak hal yang sudah terungkap dari isu-isu yang berkembang saat ini, khususnya masalah hak angket tadi. Jadi sahabat yang di podcast sekalian, di hari ini Senin 25 April kita sudah mendengarkan dari wakil kita, anggota DPRD Kota Solo yang merupakan inisiator hak angket juga, seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya hak angket bukan bentuk ketidakharmonisan tapi malah lebih ke bentuk kesetiakawanan kepada teman, bentuk cinta yang tulus, kasih sayang, karena yang akan kita bangun adalah Solo secara keseluruhan. Betul. Bukan emosi, bukan kepentingan DPRD, bukan kepentingan yang jelas adalah kepentingan seluruh masyarakat Kota Solo. Terima kasih banyak Pak Hendra waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.